tapi muscle-nya minim-minim tuh tetap deh syukur-syukur naik. Betul? Ini yang perlu diperhatikan. Pertama, kita bicara soal meningkatkan metabolisme. Apa itu metabolisme? Nah, di sini dikatakan metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Makin bagus metabolisme kita, tentu apa yang kita makan lebih mudah dicerna dan dijadikan energi. Oke? Caranya gimana ningkatin metabolisme? Pertama adalah kita butuh membakar lemak dengan olahraga. Kapan waktu yang tepat ketika tubuh kita berolahraga, dia bakar lemak? Ada yang tahu? Saat lapar. Kondisi puasa. Kondisi puasa, betul. Saat kita belum memasukkan apa-apa dalam tubuh. Ya, tubuh akan mulai membakar lemak. Apakah cuma itu? Tidak. Kita lihat yang lain. Ketika membakar lemak dengan olahraga, kita butuh memastikan kondisi energi gula darah rendah. Maksudnya apa? Ketika kita mau mulai melakukan olahraga, kalau kita punya gula masih tinggi dalam tubuh ya, artinya tubuh itu tidak akan mulai bakar lemak. Karena ketika kita mulai berolahraga, hal pertama yang dilakukan oleh tubuh adalah dia bakar gula dulu. Baru bakar lemak. Artinya, bakar lemak itu butuh waktu. Dia nggak bisa langsung mulai, langsung bakar lemak. Nggak bisa. Tapi langsung mulai, langsung bakar gula. Bisa. Itu yang mau saya ajarin caranya gimana. Nah, banyakkan orang, terutama tren pandemi ini, banyak orang berlari, betul? Banyak orang naik sepeda, betul? Lari dan naik sepeda adalah kegiatan aerobik, setuju? Ketika kita melakukan gerakan aerobik, dari start langsung lakukan, saya bisa kasih saran, itu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Kalau kita dari mulai langsung melakukan aerobik, tubuh kita itu belum siap bakar lemak. Oke? Caranya supaya dia siap bakar lemak adalah dia butuh mencapai namanya heart rate fat burning zone, atau bahasa Indonesia apa ya? Zona pembakaran detak jantung dalam pembakaran lemak. Berapa? Jadi ada rumusnya. Untuk laki-laki 220 dikurangi usia. Makanya setiap orang berbeda. Untuk wanita 210 dikurangi usia. Contoh. Misalnya usianya 30. 220 kurang 30 berapa? 190. Berapa persennya dia disebut mencapai heart rate fat burning zone? 60% sampai 80%. Jadi kalau kita mencapai 220 kurang 30 dapat 190, artinya batas paling tinggi itu 190. Tapi ketika tubuh mencapai ini, dari 90 dikali 60%-nya. Berapa, Pak? Coba dikali. 60% dari 190. 114. Ranknya berapa? 60% sampai 80%. Itu adalah rank dari MHR atau maksimum heart rate. Ya, 114 sampai 152. Ketika ini teori ya. Ketika kita mencapai heart rate seperti itu, tubuh siap dalam membakar lemak. Jadi, kalau punya teman-teman yang suka naik sepeda, yang suka berlari,
suruh dia ngapain dulu? Suruh dia push up dulu. Suruh dia squat dulu. 3 kali 10, 5 kali 10 set. Sudah selesai, baru aerobik. Artinya, detak jantungnya sudah mulai berdetak dengan lebih cepat. Itulah namanya heart rate fat burning zone. Oke? Sampai sini mengerti? Nah, lanjut. Meningkatkan massa otot, terutama lean body mass. Oke, baik. Betul. Ada tips ya? Pasti lemas. Kalau jadi pertanyaan begini. Apakah orang puasa tidak boleh melakukan olahraga sebelum buka puasa? Sama kan? Kondisi kosong? Boleh olahraga gak? Boleh banget. Apakah lemas? Relatif. Tidak semua orang lemas, karena itu semua bermulai dari pikiran. Ketika pikiranmu merasa, gua kan belum makan. Kalau gua olahraganya seperti ini, pasti gua lemas. Nah, itu asam lambung mulai naik tuh. Ya kan? Itu beneran lemas. Malah bisa sakit. Tapi pada dunia olahraga dalam perut kosong adalah hal yang paling baik dalam membakar lemak. Kenapa? Satu contoh. Anggap ini satu kulkas. Kulkas ada 2 kompartemen, betul? Ada yang freezer, ada yang chiller. Setuju? Ya, kita jangan bicarain satu pintu, yang 2 pintu. Ada freezer, ada chiller. Freezer itu artinya yang beku, betul? Nah, kita umpamakan tubuh kita tuh kulkas. Freezer itu adalah cadangan energi yang kita punya, yaitu lemak. Itu freezer. Bawahnya chiller itu adalah cadangan energi yang baru kita dapatin. Kalau tubuh kita selalu kita makan dulu baru olahraga, tubuh tuh pinter, ada makanan, itu dulu diubah jadi energi. Chiller dulu dikosongin, pakai dulu jadi energi. Tapi kalau chiller kosong dan kita butuh beraktivitas, kita tetap mau olahraga, tubuh juga pinter, dia butuh energi. Yang perlu dilakukan apa? Cari cadangannya di freezer, yaitu lemak. Lemak ubah jadi energi. Makanya kenapa? Jangan makan dulu, baru olahraga. Banyak yang bilang, minum protein dulu baru olahraga. Nggak salah. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk meningkatkan massa otot, latihannya di sore, boleh banget. Untuk meningkatkan energi, untuk hipertrofi, boleh banget. Untuk bakar lemak, salah banget. Kenapa? Protein itu makro loh. Makanan loh, walaupun bentuknya cair, betul? Itu kan kayak daging cair. Ya kan? Protein. Kayak susu kan? Masuk dalam tubuh jadi energi. Ya. 1 gram itu 4 kilokalori jadi energi. Artinya masuk ke chiller. Tubuh ambil dulu, baru masuk punya tuh fresh. Pakai dulu jadi energi. Kapan lemaknya turun? Ya nggak pernah. Chillernya penuh terus. Betul nggak? Nah, itu analoginya. Jadi kalau teman-teman pengen turunin fatnya, olahragalah pada perut kosong. Mulainya kapan? Setelah MHR atau maksimum heart rate yang 220 kurangin usia, 60-80%-nya masuk zona itu olahraga. Aerobik, silakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Kalau naikin berat badan, kenapa? Betul. Jadi pertanyaan begini. Mau naikin berat badan, itu kan kita perlu tahu lemak sama fatnya bagaimana.
Karena hasil olahraga tuh ada 9. Ada 9. Kita mau apa? Mau lemaknya tetap, fatnya tetap. Lemak sama fat sama ya. Mau yang lemaknya tetap, ototnya tetap. Atau lemaknya tetap, ototnya naik. Lemaknya tetap, ototnya turun. Atau ototnya tetap, lemaknya turun, ototnya tetap, lemaknya naik, ototnya tetap, lemaknya tetap. Kan gitu. Yang kita mau apa? Lemaknya turun, ototnya naik, betul? Nah, kalau mau naikin berat badan tapi lemak semua, makan lebih sering, semua karbo, semua gorengan, naik cepet. Yang bilang nggak bisa naik berat badan, ikut gua. Sebentar naik, gitu loh. Karena naikin itu lebih gampang dibanding turunin. Oke? Nah, lalu jadi pertanyaan begini. Kan banyak tuh tulisnya yang jendela anabolik. Ada yang ngerti? Bukan intermittent fasting. Jendela anabolik itu adalah satu survei, bukan penelitian ya, satu survei yang mengatakan habis olahraga, dia kasih kita cuma 30 menit. Minum cepat-cepat protein. Betul? Itu waktu paling tepat untuk diserap tubuh. Betul? Nggak ada penelitiannya. Jadi belum tentu benar. Yang perlu dilakukan adalah setelah olahraga, tunggu dulu, kasih jeda. Paling dikit berapa lama? 30 menit. Kita sudah olahraga. Tubuh kita sudah lagi bakar lemak, betul? Kasih dia kesempatan lah bakar dulu. Jangan langsung minum protein, jangan langsung makan sate. Jangan langsung nasi kuning. Tunggu dulu. Nanti baru konsumsi untuk recovery. Oke? Lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan, oke? Ya, itu. Untuk capai burning zone nah itu kan perlu melakukan push-up atau lifting dulu kan. Apakah bisa kita ganti menjadi HIIT, high intensity training? Apakah itu boleh kan? HIIT itu adalah gerakan aerobik juga. Oke? Jadi dia intensitasnya cepat. Sama kayak aerobik. Aerobik itu sedang ke cepat. Tapi kalau kita latihan beban, push up sama squat itu termasuk latihan beban loh ya. Itu intensitasnya rendah. Intensitas rendah itu bakar gula. Teman-teman tahu, dari 0 detik sampai ke 30 detik, ketika kita melakukan aktivitas olahraga, tubuh itu membakar ATP atau cadangan energi kita. Oke? 100 detik ke atas, tubuh itu sudah mulai ngambil lemak untuk dibakar. Makanya kenapa? Ketika kita berolahraga, melakukan gerakan yang sama. Ini misalnya side lateral, lakukan gerakan yang sama. Pelan-pelan saja. Awal nggak terasa apa-apa. Sebentar aja panas. Kok panas ya kok? Kok panas ya? Di sanalah mulai bakar lemak itu mulai terjadi. Ya. Betul Juan? Ketika melakukan gerakan pelan-pelan, walaupun bebannya ringan, tubuh terasa panas di otot tersebut. Burn. That's why we call burn fat. Itu loh. Oke? Nah, lanjut. Lean body mass menentukan metabolisme. Apa itu lean body mass? Bobot murni. Bobot murni itu otot, tulang, sama air. Lemak dikesampingkan. Itu namanya LBM atau BM, bobot murni. Kalau kita timbang pakai Karadascan, BMR itu menentukan metabolisme. Muscle itu menentukan metabolisme. Makin tinggi muscle, otot, makin tinggi BMR, artinya metabolisme kita makin baik. Oke? Lanjut. Makan lebih sering.
Fat loss itu bukan kita makan sekali tapi banyak. Makan 2 kali pagi sama malam doang tapi porsinya balas dendam punya. Bukan. Boleh gak makan 5 kali? Boleh. Dikit-dikit. Balik lagi kayak yang tadi saya pertama kali bilang. Makan apa? Berapa banyak? Diapain? Makannya kapan? Oke? Lanjut. Latihan beban dulu, baru kardio. Supaya dapat MHR. Supaya latihan beban dulu, bakar gula dulu, baru bakar lemak. Makanya kenapa latihan perut itu selalu dilakukan di sesi terakhir. Bukan datang, mau olahraga, gue latihan perut dulu. Nanti baru push up. Wih, salah banget. Tubuh kita belum siap. Apa yang perlu mau kita bakar? Gitu loh. Latihan beban dulu, baru aerobik. Push up dulu, baru sepedaan. Gitu loh maksudnya. Lalu kita butuh mengkonsumsi namanya serat, protein, dan asam lemak esensial, terutama omega 3. Ini penting banget untuk menentukan fat loss. Oke? Lanjut. Soalnya ini 1,5 jam katanya, betul ya? 1 jam lagi. Oh, oke, aman. Mengendalikan gula darah. Makan lebih sering, ini menentukan pengendalian gula darah. Ketika kita makan sedikit, tubuh itu lebih cepat dalam memprosesnya untuk dijadikan energi. Oke? Makan banyak, walaupun kita tetap beraktivitas, tubuh itu tetap kerja, kayak mesin. Makanannya belum habis, dia tetap kerja. Kita tidur, makanannya ada, tubuh itu tetap kerja, nggak istirahat, gitu loh. Ya. Pilihan makanan harus yang low glycemic index kompleks karbohidrat. Jadi kita bisa buka di Google, kita bisa cek makanan yang low glycemic index itu kayak gimana sih? Maksudnya low glycemic index itu apa? Makanan ketika masuk dalam tubuh diubah jadi gulanya berapa cepat. Kalau di makanan tersebut angkanya masih di bawah 55, itu rendah. Ya. Di atas 55 sampai 70 sedang, di atas 70 sangat tinggi. Apa itu makanan indeks glycemic index yang di atas 70? Nasi putih, tepung terigu, kentang, itu termasuk yang 70 ke atas. Oke, yang di bawah 55 produk dari kedelai. Ya, edamame, ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu rendah. Nah, tempe termasuklah. Oke. Lalu high fiber. Ya. Teman-teman perlu tahu sayur-sayuran yang tumbuh di atas tanah itu high fiber. Itu karbohidrat, teman-teman. Sayur-sayuran itu karbohidrat paling bagus. Ya, jangan bilang gua nggak makan nasi, nggak ada karbo, nggak kuat. Sayuran juga karbo. Kalori rendah, makanannya bisa banyak dan kenyangnya lebih lama. Seratnya tinggi. Lain kali kita bahas soal karbohidrat. Lalu lean protein. Protein yang kering. Maksudnya kalau kita lihat, kita mau proses ayam. Kalau dibakar atau digoreng, itu bukan jadi lean protein. Sebaiknya direbus. Ya, itu namanya lean protein. Telur, lebih bagus direbus atau didadar? Rebus. Nah, sama ya, kita bisa lihat. Kita bisa memilih makanan lah. Mana yang lebih baik. Lalu tetap omega 3 penting. Ya, untuk menentukan gula darah, omega 3 itu penting. Dan latihan beban juga. Untuk mengendalikan gula. Orang yang gula darahnya tinggi, yang pradiabetes maupun yang diabetes, mau cepat keluar dari zona itu, latihan beban. Dan pola latihannya akan nanti saya ceritain gimana.
Bukan dari pengaturan makan saja. Karena ini prosesnya bisa sangat cepat. Anda bisa keluar dari zona itu dengan sangat cepat. Oke? Berikutnya, latihan yang tepat. Oke, Willy. Kan lean protein itu kan antara lemak sama kubus. Apakah air fryer, makanan yang di air fryer termasuk lean protein? Lebih baik dibanding digoreng. Saya hanya bilang lebih baik. Soalnya tidak ada penelitian yang mengatakan air fryer itu bagus banget. Lebih baik, ya pasti lebih baik gitu loh. Oke? Latihan yang tepat. Tadi aku bilang latihan beban dulu, baru aerobik dulu. Jangan terbalik ya. Jangan cuma aerobik doang. Latihan beban doang boleh nggak? Nggak aerobik. Saya tanya lagi, fatnya berapa? Kalau fatnya kayak misalnya jenis, nggak boleh miss. Tetap harus ada aerobik. Teman-teman kenal Harry? Leonardo Harry? Namanya apa? Dia nggak perlu aerobik. Malah nggak boleh. Dia butuh latihan beban. Kayak Dewi, dia butuh latihan beban. Ya. Jadi jangan udah fatnya di bawah 10, aerobik. Yang dilakukan tubuh apa? Iya. Dia pecah ototnya jadi energi. Jadi sarkopenia. Malah bahaya. Oke? Aerobik di saat energi gula rendah atau kosong. Perut kosong. Ya jangan makan dulu, bubur dulu, baru lari. Betul. Olahraga dulu, nanti baru makan. Jangan terlalu cepat juga. Kasih waktu minim 30 menit. Oke? Mencapai MHR yang tadi saya bilang. Teman-teman percaya nggak? Ketika kita olahraga hari ini, saat ini, tubuh tetap membakar sampai 3 hari ke depan. Ya, bukan hari ini olahraga, nanti malam udah nggak bakar lagi. Enggak. 3 hari ke depan, dia masih merasakan pembakaran yang hari ini kita lakukan. Betul. Dengan catatan, fatnya harus turunin. Oke, maka pembakarannya lebih maksimal dan lebih lama. Menjaga kadar lemak di level atletis. Maksudnya apa? Kita bicara karakteristik dulu. Tubuh atletis atau lemak rendah itu apa sih karakteristiknya? Dia tuh, Pak di help. Kenapa skip? Oke. Ketika lemak kita rendah, ketika dia berolahraga, dia tuh membakar lemak. Soalnya nggak ada gula lagi. Lalu nafsu makannya dia bisa kontrol. Karena ketika dia punya muscle tinggi, hormon leptinnya bagus. Hormon kenyangnya bisa terkendali dengan baik. Wis. Metabolismenya cepat. Penyakit degeneratif rendah. Dan dia berenergi. Ya, tidak di siang hari habis makan ngantuk. Bangun tidur badan capek-capek lah. Nah, dia berenergi. Strategi latihan untuk yang lemak rendah itu bagaimana? Lemak rendah itu teman-teman tahu nggak berapa persen? Laki-laki di bawah 15%. Perempuan di bawah 20%. Termasuk lemak rendah. Oke. Strategi latihan untuk yang lemak rendah gimana? Strategi latihan untuk Dewi gimana sih? Gitu loh. Ya. Wanita yang di bawah 20%.
Dewi berapa fatnya? Tinggi rupanya. Oke. Ya, terlihat kurus tapi ternyata fatnya tinggi. Karena memang olahraganya kurang. Strategi latihannya begini. Dia butuh latihan beban lebih lama. Kalau punya waktu olahraga cuma 1 jam, 45 menitnya dia latihan beban. Intensitasnya harus tinggi. Ya, istirahatnya nggak boleh lama. Jeda antar latihannya maksimal cuma 60 detik. Dengan 60 detik jeda latihan itu menentukan growth hormonnya diproduksi dengan baik. Hormon testosteronnya tinggi, olahraganya maksimal. Pembakarannya bagus. Jeda sebentar saja. Oke? Aerobiknya sebentar saja. Jangan lama-lama. Sedikit saja dari waktu latihan. Oke? Intensitas tinggi tadi aku bilang ya. Dan durasinya singkat. Makanya kenapa binaragawan itu olahraganya enggak 2 jam, 3 jam. Enggak. Setengah jam, 45 menit selesai. Sehari bisa 2 kali. Sehari bisa 3 kali. Karena dia butuh cepat selesai. Beban maksimal. Jedanya sedikit. Dia butuh itu. Oke? Lanjut. Lemaknya sedang. Di sini-sini banyak kayak gini. Di ruangan ini banyak. Bakar lemak dan gula saat latihan. Nafsu makannya labil. Kadang ada teman bawa gorengan, ayah diet apa? Satu lah. Cicip. Robek setengah. Labil. Metabolismenya sedang lah. Tingkat energinya juga sedang. Artinya, kadang ya habis makan bisa ngantuk ya. Sedang-sedang saja. Resiko degeneratifnya diabetes, kolesterol, stroke ya, sedang-sedang saja. Strategi latihannya gimana sih untuk yang lemaknya 20 sampai 34% di wanita dan pria 15 sampai 29%. Di sini banyak. Oke. 50% beban, 50% kardio. Punya waktu 1 jam, 30 menitnya push up, squat, pull up, 30 menitnya aerobik. Mau sepeda, mau lari, mau berenang, terserah. Oke? Intensitasnya sedang. 120 menit rest boleh nggak? Boleh. Restnya 120 detik boleh? Boleh. 90 detik rest boleh? Boleh. Itu lama, Bu. Oke. Misalnya, dia sedang melakukan bench press 12 kali. Dalam satu set dia bisa 12 kali repetisi. Jeda untuk set berikutnya 90 detik sampai 120 detik. It's okay. Oke. Durasinya juga sedang. Ya, dia bisa latihan 1 jam sampai 1,5 jam. Oke. Oke. Gimana kalau yang lemaknya tinggi? Di sini juga banyak. Dia butuh bakar gula. Butuh bakar gula. Gimana supaya ketika dia pergi olahraga, tubuh bakar gula? Dia butuh beban maksimal. Jangan main ringan-ringan. Tidak ada guna. Nafsu makannya sulit terkontrol. Ya. Metabolismenya lambat karena lemaknya tinggi. Tingkat energinya rendah. Lu suruh dia lari 5 kilo, dia berhenti nggak tahu berapa lama. Soalnya memang tubuhnya lebih lambat. Energinya rendah, penyakit degeneratifnya tinggi, strategi latihannya terbalik dengan yang rendah. Pria di atas 30% dan wanita di atas 35% fat
dia butuh beban yang sebentar saja. Ketika saya dapat klien yang mau ikut saya latihan di gym, saya selalu lihat orangnya. Dia tanya saya, seminggu latihan berapa kali? Sekali latihan berapa lama? Saya tanya, lu sini dulu, gue mau lihat berapa besar dirimu. Karena itu menentukan. Seminggu dia bisa latihan berapa kali. Setiap kali latihan bisa latihan berapa lama. Tidak bisa disamakan semua orang sama, latihannya sama. Nggak bisa. Pasti berbeda punya. Ya. Latihan bebannya sebentar. Punya waktu 1 jam, latihan beban cuma 15 menit. Aerobiknya lama. 70% tuh aerobik. Intensitasnya rendah. Bergerak dengan lambat semua. Tidak perlu cepat-cepat. Take your time. Karena apa? Karena lu bisa 2 jam sama gua. Lama. Oke? Ini strategi latihannya. Lanjut. Nah ini. Yang selalu didambakan setiap orang. Punya six pack tuh gimana sih? Gampang. Turunin lemaknya. Turunin lemaknya. Kalau lemakmu laki-laki di bawah 15%, six pack-nya mah muncul sendiri. Cuma seberapa tebal? Itu jadi pertanyaan, betul? Cewek 27% ke bawah. Biasanya muncul. Nggak tahu kalau Dewi. Dia cuma butuh dipoles sedikit. Muncul. Mau tebal, latihan lebih sering di otot perut. Nanti kita bahas satu sesi gimana cara latihan six packs. Yang saya pelajari di Rai Institute adalah apa yang selama ini kita lakukan ternyata banyak yang salah, Pak, gerakannya. Nah, oke. Next time. Lanjut. Syarat hypertrofi. Apa sih hypertrofi? Adalah peningkatan otot akibat membesarnya ukuran jaringan otot. Oke? Orang olahraga angkat bicep. Bicepnya bisa membesar, betul? Nah, itu namanya hypertrofi. Pertama, intensitas yang optimal. Artinya apa? Pemanasannya cukup. Dia butuh pemanasan sebelum memulai latihan. Kenapa? Supaya menghindari cedera. Karena beban set intinya maksimal. Maksudnya apa? Set inti maksimal tuh dia main langsung pada beban yang tidak biasa-biasa saja. Kalau misalnya dia bench press bisa 10 kilo. Setiap latihan 10 kilo terus. Nggak akan gede-gede. Nggak bisa. Hypertrofinya lama dan mungkin nggak terjadi juga. Karena kita olahraga mau gedein otot, betul? Supaya metabolisme cepat. Metabolismenya bagus. Melampaui gagal positif. Maksudnya apa? Positif itu maksudnya ketika otot itu memendek. Contoh. Ketika kita baring melakukan bench press, tangan kita memanjang, betul? Posisi awal. Ini namanya negatif. Karena otot memanjang. Kita tarik turun, otot memendek. Ini namanya positif. Oke? Melampaui gagal positif, maksudnya mau turun aja udah susah, udah nggak kuat lagi. Nah itu baru efek hypertrofi itu mau kayak gitu. Mau gede ya harus kayak gitu. Jangan 10 kilo terus, maksudnya gitu, oke? Progressive overload. Ini, upayakan penambahan repetisi pada beban yang sama dulu. Contoh, bench press bisa 30 kilo tapi cuma 6 kali. Nggak apa-apa, tetap beban 30 kilo, coba 8 kali dulu. Coba 10 kali dulu. Artinya, kalau dia mampu menambah repetisi, dia makin kuat dong, betul? Bisa sampai 12 kali. Bagus. Lalu apa yang perlu dilakukan? Peningkatan repetisi sampai 12 kali memungkinkan penambahan beban untuk menurunkan repetisi ke 6 atau 8. Artinya, kalau kita bisa ngangkat beban sampai 6 sampai 12 kali,
beban itu terlalu ringan. Kita bisa nambah lagi. Kalau 30 kilo bench press kita bisa 12 kali. Artinya dia bisa naik ke 40 kilo. Mungkin cuma 6 kali, nggak apa-apa. 6 kali dulu. Nanti 8 kali bisa. Nanti 10 kali bisa. Nanti 12 kali bisa. Naik lagi 50 kilo. Ya, dan ini bertahap. Supaya ada efek hipertrofi. Otot itu membesar. Dengan tambahnya beban lebih berat, kita mampu lebih berat, kita mampu lebih banyak. Itu adalah tolak ukurnya. Oke? Rekrut serabut otot yang maksimal. Nah, saya tanya lagi tentang serabut otot. Tubuh kita punya berapa tipe serabut otot? Oke, ada 4, teman-teman. Pertama, otot 1A, otot 2A, otot 2B, dan otot 2X. Contoh. Ada satu mobil tidak mogok. Kita pegang belakangnya. Tidak mogok ya. Dia sambil jalan, kita sambil dorong pelan-pelan. Otot yang bekerja adalah otot 1A. Oke? Ada satu mobil mogok. Jalanannya mulus, rata. Dia dorong. Otot yang terjadi adalah 2A. 2B adalah satu mobil nanjak. Mogok, lu dorong. 2B. Satu mobil nanjak, mogok. Isinya penumpang semua. Lu dorong. 2X. Artinya, untuk capai efek hipertrofi atau otot yang membesar, kita butuh melakukan aktivitas sampai nggak mampu dorong, tau gak? Di sanalah terjadi serabut otot 2X. Oke? Makanya kenapa dia tadi disebutkan ada yang namanya gagal positif. Turun aja udah nggak bisa, tapi tetap dipaksain turun karena ada yang jagain kan, nggak mungkin ketimpa kan. Nah, tapi dia harus turun, dibantu. Turunnya pelan-pelan, dibantu supaya nggak ketimpa. Naiknya juga pelan-pelan, dibantu supaya dapat efek ke 2X. Ya, itu maksudnya. Nah, otot serabut 2ABX itu cepat lelah. Cepat lelah. Oke? Speed kontraksinya cepat. Dia dorongnya cepat. Dia bisa dari 0 langsung full power gitu loh. Cepat. Kayak orang lari jarak cepat. Lari jarak dekat. Cepat kan? Yang terjadi otot ini. Teman-teman coba lihat di semua cabang olahraga lari. Jarak dekat itu atlet kekar-kekar, betul? Jarak jauh kurus-kurus. Memang begitu. Oke? Menggunakan ATP, fosfat, dan gula. Ketika dia menggunakan energi yang sangat besar di awal, tubuh butuh energi kan? Diambillah cadangan energi, diambillah si asam fosfat ini. Asam fosfat ini adalah asam yang memproduksi si ATP. Diambillah gula. Ya, gula kalau nggak ada, ambil lemak jadi energi. Nah, itu. Kapiler darahnya sedikit. Di otot serabut 2ABX darahnya sedikit banget. Kapasitasnya bisa membesar sampai 2 hal. Dia ada yang 2A, 2B. 2A itu dia putih kemerahan. Kalau kita ambil daging, dia warnanya agak putih, merah-merah dikit. Kan darahnya nggak banyak. 25% membesar. Artinya dia bisa membesar, tapi nggak banyak. Contoh, otot betis
Bisa besar, bisa sampai nonjol, tapi nggak gede-gede banget, nggak bisa. Oke? Itu otot putih kemerahan. Otot putih bisa membesar 100%. Orangnya bicepsnya cuma segini, dia bisa tiba-tiba jadi gede. Dia bisa membesar 2 kali lipat dari kapasitas awal. Oke? Tapi kalau kita bedah, itu otot, darahnya sedikit. Dan orang biasa sebut dagingnya putih. Karena nggak banyak darah, tidak banyak oksigen. Positif yang terakselerasi, maksudnya apa? Ketika kita melakukan gerakan otot memendek, kecepatan itu bisa kita kontrol. Jangan cepat-cepat karena berat. Berat. Tapi kita bisa atur pelan-pelan, turun pelan-pelan. Namanya time under tension. Pelan-pelan. Gerakan itu semua dilakukan pelan-pelan. Yang terjadi di tempat kebugaran adalah ketika dia punya personal trainer, dia tuh mikirnya apa? Pokoknya 12 selesai cepat-cepat, 12 selesai. Dia cepat-cepat hentak lah, cepat-cepat turun lah. Tapi nggak ada hasil, nggak maksimal, malah cedera. Yang perlu dilakukan adalah pelan-pelan. Sama kalau kayak orang mau push up di rumah. Dia mau selesaiin 100 push up, cepat-cepat dia selesaiin. 100, pokoknya 100, waktunya cepat selesai, bagus. Hasilnya apa? Nggak dapet. Hipertrofinya nggak dapet. Waktunya sih dapet. Tapi idenya nggak dapet. Ototnya nggak cepat besar. Lebih baik pelan-pelan. Negatifnya terkendali, bisa lambat, bisa cepat. Waktu dia mendorong otot memanjang, bisa cepat, bisa lambat. Contoh kayak push up. Ketika kita melakukan posisi awal, panjang kan? Turun bisa 2-3 detik. Pelan-pelan, turunnya pelan-pelan. Tahan sebentar, tek, 1 detik. Naik lagi, pelan-pelan juga. Tapi bisa naik cepat juga. Nah, itu namanya negatif yang cepat. Bisa naik cepat, tapi turunnya pelan. Gitu. Nanti kita praktek. Istirahat yang cukup. Waktu yang diperlukan tubuh untuk pulih dalam beradaptasi dari latihan yang telah dilakukan. Teman-teman, kalau kita melakukan olahraga, otot tuh nggak langsung gede dengan sendirinya waktu kita olahraga. Dia gedenya waktu kita istirahat. Kalau kita nggak istirahat, gedenya tidak maksimal. Ngerti nggak? Elemennya terdiri dari pertama kualitas dari nutrisi kita. Ketika kita punya bahan baku dalam tubuh, ketika kita istirahat habis olahraga, otot dalam tubuh kita itu punya bahan untuk mengganti sel-sel tersebut yang rusak menjadi lebih baru, lebih kuat dan lebih banyak. Makanya kenapa otot itu bisa membesar? Dia butuh bahan baku, yaitu kualitas dari nutrisi. Kedua adalah kuantitas. Waktu istirahatnya berapa lama? Ya, 6 sampai 8 jam cukuplah. Jenisnya, jeda antara latihan, tidur, dan relaksasi. Jadi ini harus seimbang. Jeda antara latihan artinya tadi restnya berapa lama. Kalau setiap 1 set ke 2 set restnya 30 menit karena ada update status dulu, balas chat dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Wah, kapan terjadinya? Oke? Nutrisi yang seimbang. Makro dan mikro seimbang. Itu cukup untuk aktivitas setiap hari. Proteinnya kalau mau hypertrofi, artinya mau membesar, mau nambah berat badan. 2-3 gram kali berat badan. Banyak banget. Ya, begitulah. Dan satu penelitian yang menyatakan soal banyaknya protein, 5 kali berat badan itu masih aman. Cuma mampu gak makan berapa segitu banyak gitu loh. Bukan mampu duitnya loh, mampu makannya gak. Kan kenyang banget kan? Wih. Karbonnya cuma 2-5 gram per kilogram berat badan. Dikit. Butuh. Karbonnya apa? Bukan nasi putih. Sayur-sayuran juga karbo. Lemak dari sumber protein dan lemak esensial. Serat dari karbo. Serat dari karbo itu sayuran maksudnya. Di zaman saat ini kita dituntut untuk lebih cepat.
lebih praktis, lebih efektif, lebih kreatif. Jadi jawaban untuk nutrisi yang kita butuh sebenarnya adalah Nutrilite. Teman-teman, saya mau testi sedikit soal Nutrilite. Ya, Nutrilite kita sudah hampir 90 tahun. Ya. Tahun 34 kan, nanti tahun 2024 90 tahun. Oke, nah nanti saya testi. Ya, ini pertama kita butuhin namanya multivitamin. Karena kalau kita multivitamin ini terpenuhi, metabolisme tubuh memungkinkan terjadi lebih baik. Oke, makanya kenapa butuh double X, multivitamin. Lalu dia nanya, kalau saya nggak makan multivitamin, boleh nggak? Boleh. Yang penting setiap hari makan 5 warna sayur, minimal satu porsinya 1 gelas mineral, tapi makannya minimal 3 kali. Pokoknya 5 warna, pagi 5 warna, dapat 5 gelas, siang 5 warna 5 gelas, malam 5 warna 5 gelas. Nggak perlu double X. Ya, kalau mampu silakan. Lalu kita butuh namanya protein. Teman-teman, saya sharing sedikit soal protein, terutama protein plant. Dari dunia suplemen, oke, protein ada banyak jenis, terutama ada whey, ada gain mass, ya banyak. Protein kita masuk kategori apa sih? Bukan whey, karena whey adalah dari hewani, dari susu, terutama dari susu sapi. Juga bukan gain mass, karena gain mass lebih banyak karbonnya dibanding proteinnya. Karena untuk gedein badan. Protein kita tidak dibuat untuk khusus orang fitness, bukan. Tapi untuk semua orang biar lebih sehat. Untuk orang fitness gimana? Apakah boleh? Apakah bisa untuk hipertrofi? Bisa banget. Karena kalorinya kecil banget. Per takaran saji, kalori plan cuma 80. Kan cuma 2 sendok. Per takaran saji ya. Cuma 80 kilokalori. Itu kecil banget. Tidak ada protein di luar sana yang kalorinya mendekati plan protein kita. Mendekati loh ya. Artinya masih jauh banget. Banyak orang yang proteinnya lebih besar. Tapi kalorinya juga besar banget. Iya, kalau lu mau badan lu gede, tapi lemaknya juga gede. Lu harus ngaturnya sangat sulit. Tapi ini simple banget. Kalorinya kecil, proteinnya tinggi. Cara hitung protein tinggi gimana? Per 1 sendok, 10 gram betul? Bagi 8,5. 8,5 kan protein kita. Coba dibagi. Dapat 0,8 ke atas gak? Kalau dapat 0,7 ke atas saja itu udah bagus banget tau gak? Banyak orang per takaran saji 1 sendok. Proteinnya 24 gram. Tapi 1 sendok itu isinya 34-40 gram. Dapatnya cuma 24 gram. Rugi. Jadi jatuh-jatuhnya mahal. Protein kita murah loh. Per 1 sendok yang 10 gram, 8,5. Kalau kita bagi, berapa Bu? 0,8 ada nggak? 0,7. 8,5. Tinggi loh. Artinya ini murah, worth it banget. Saya baru jual ke seorang binaraga wanita di tempat gym saya. Dia baru nyobain. Dia udah nyari lama. Dia bilang dia mau butuh protein yang nggak ada rasanya. Yang kalorinya kecil. Akhirnya ketemu Nutrilite kan, aku tawarin. Bagus banget dia bilang. Badan gua kering cepat banget. Badan dia gede tapi basah. Ngerti nggak? Basah. Bulat. Nggak berbentuk. Itu basah namanya. Kering berbentuk. Nah itu memang kita mau. Masa otot tangan gede, lurus tapi gede. Waduh. Buat apa? Mending kecil berbentuk, betul nggak? Nah itu maksudnya. Nah ini protein kita. Ada 4 varian rasa, ya. Dan semuanya, ya Pak, sorry Pak.
Wih, jangan sini, Pak. Ada 4 varian rasa dengan jumlah kalori dan jumlah per takaran saji gramnya beda. Nanti teman-teman boleh lihat sendiri. Lalu ada Badiki. Teman-teman, Badiki yang baru ini memang harganya beda 80.000 dari yang lama. Tapi teman-teman coba hitung. Satu saset Badiki lama 33.000. Ini Badiki baru 39 ribuan sampai hitung 40.000 lah. Saya beda 6 ribuan. Tapi Badiki lama cuma punya 6 gram protein per sasetnya. Badiki baru 17 sampai 18 gram. Artinya kalau kita makan Badiki 1, Badiki 2 di malam. 1 Badiki pagi, 1 Badiki malam maksudnya. Tambah 3 sendok plain. Teman-teman tahu nggak sehari dapat protein berapa banyak? 80 gram loh. Artinya kalau berat badan teman-teman cuma 60-an kilo, mau turun, lakukan itu 2 doang pagi sama malam, udah sesuai. 60 kali 1,2 cuma 70-an. Tapi itu pagi sama malam bisa dapat 80 gram. Cukup proteinnya. Ya, kalau dulu dengan Badiki lama, Anda butuh makan 3 kali. Nah, jadi ini hemat banget. Oke, pengalaman lebih dari 85 tahun, keunggulannya 17 gram, oke? 17 gram. Yang coklat 18 gram, betul. Yang coklat 18 gram. Nah ini. 18 gram di coklat, 17 gram di kopi, 17 gram di berry. Kalorinya cuma 220, yang lama 120. Beda 100 kilokalori. Kecil. Nasi KFC tahu, nasi putih KFC yang kecil itu? 150 kalori, men. Nah, ini beda-beda cepet. Oke? Nah, ini takaran sajinya per saset cuma 27,85 sampai 30 gram. 51 gram. Makanya kenapa kalau kita pakai takaran shaker yang sama, air yang sama, kok melambung lebih tinggi bubuknya? Karena isinya lebih banyak. Nah, lebih banyak 21 gram. Oke? Ini kalorinya, ini proteinnya, ini seratnya, dan ini harganya. 39.000 dengan 34.000. Oke? Nah, Anda butuh Badiki dan protein ya untuk memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan gizi, dan juga butuh double X. Dan tadi saya ada sebutkan beberapa kali asam lemak esensial. Anda butuh omega 3. Ya, ada 4 macam ya. Badiki, protein, double X, omega 3. Penting. Oke, ini ada challenge-nya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situs nutriliat.co.id/Badiki Challenge 2022. Nanti keluar. Oke, thank you. Selesai. Nah, pertama ada pertanyaan dulu nggak? Baik, Cuan. Saya mau tanya kok, kan latihan itu kan bagusnya pas puasa, buat fat loss kan. Nah, saya sendiri udah terapin sekitar 1,5 bulan. Itu juga karena Andera yang bicara. Nah, kalau saya sendiri itu terapinya 12 jam. 12 berarti? Ya, berarti bagusnya itu berapa jam puasa? Intermittent fasting itu 12 adalah intermittent fasting paling dasar. Artinya, misalnya jam 7 malam terakhir makan, besok jam 7 pagi baru boleh makan. Jadi 12. Sebenarnya paling bagus tuh berapa banyak? Berapa lama? 16-8. 16 jam tidak makan, Anda punya 8 jam jendela makan. Dari 12 ke 16-8, berapa lama? Tergantung. Tubuh Anda lebih tahu, Anda lebih paham. Ya. Boleh nggak 18-6? Boleh. Sebulan sekali, sebulan 2 kali boleh. Tapi terus dilakukan? Jangan. Lalu ada pertanyaan lagi. 16-8, apakah berlaku untuk semua orang? Enggak.
Kalau Fed-nya cuma di bawah 15, di bawah 20 untuk wanita, nggak usah intermittent fasting. 12 juga udah cukup, gitu loh. Jadi lihat si personal, gitu loh. Oke, Juan? Oke. Evander, oke. Kalau protein tawar, kalau kita makan banyak kan beberapa. Sorry, protein apa? Protein tawar. Plant. Protein tawar. Oke. Ya, protein plant kan jadi serat karena HB. Nah, ada nggak sih perbandingan kalau protein udah berapa banyak, seratnya? Per 1 sendok sebenarnya itu butuh 1 bekom. Oh, bekomnya bukan serat. Supaya BB-nya bagus kan? Jadi butuh bekom. Makanya kenapa gue bilang protein sama badiki. Bagus, sudah ada bekomnya. Oke? Bill. Untuk apa intermittent fasting itu, kalau misalkan yang 12 yang misalkan 10 lah gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau jam 7 terakhir makan kan jam 9 berarti. Jam 9 ya. Kalau misalkan jam 7 kita minum protein boleh kan? Enggak. Enggak boleh ya. Berarti benar-benar harus perut kosong, enggak boleh masuk apa-apa. Protein kan makro. Makanan kan? Kita mau chillernya kosong. Lu isi protein. Oke? Kalau nggak ada kita mau lakukan olahraga. Siapa yang mau maju? Oke, jadi banyak pertanyaan begini. Olahraga kalau nggak ke gym rasanya nggak seru gitu. Rasanya nggak mau lah, nggak ada alatnya. Nah ini saya mau kasih tahu. Kita bisa latihan tanpa alat. Dan yang perlu dilakukan, yang perlu difokuskan ketika latihan tanpa alat adalah otot besar. Otot besar itu ada otot dada, otot punggung, otot kaki. Ada 3. Otot paling banyak ada di 2. Di punggung sama di kaki. Komposisi otot paling besar pada diri manusia. Ada di 2 itu. Oke? Jadi saya butuh 3 orang lah sampai 4 orang untuk maju. Ya, kita mau latihan otot kaki. Maju Pak, silakan. Kapan lagi saya coach gratis? 3 sampai 4, oke? Nggak ada ceweknya. Ayo jenis. Cuma melakukan 2 gerakan saja. Tanpa beban dulu. Yaitu squat sama lunges. Oke? Nah, setiap gerakan 1 menit. Oke? Hitung 1 set itu adalah squat, lunges kiri, lunges kanan itu 1 set. Jadi 1 menit, 1 menit, 1 menit, jadi 3 menit. Lakukannya 3 set. Nanti ada jeda. Jedanya kasih 90 detik. Saya butuh 1 teman yang mau pegang stopwatch. Silakan. Nah, kasih jarak dulu dan kasih contoh dulu yang teman-teman bisa, yang teman-teman biasa lakukan, atau yang teman-teman ngerti tentang squat. Coba. Oke. Oh, sorry. Oke. Nah, ini yang teman-teman tahu. Saya kasih caranya. Oke. Jadi caranya, gerakan itu ada yang namanya 100% gerakan. Contoh, ini turun sampai 100% full. Artinya kita jongkok, betul? Ini naik sampai 100% full. Kaki kita lurus, betul? Yang dilakukan adalah kita buang 20% di bawah, buang 20% di atas. Artinya kita cuma lakukan 60%-nya doang. Turun, nggak sampai habis, naik, nggak sampai habis. Pelan-pelan tapi turun pelan-pelan,
naik pelan-pelan, turun pelan-pelan, naik pelan-pelan. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan gerakan squat, badan kita tidak maju. Badan kita lurus. Sehingga gerakan gravitasi itu ke bawah, bukan ke depan. Oke? Ini pertama. Kakinya bagaimana? Kakinya buka lebih lebar dari bahu. Lalu telapak kakinya bentuk huruf V. Boleh buka lebih lebar? Boleh. Artinya sumo squat. Boleh dong? Nggak usah. Ya, boleh tapi nggak usah. Yang ini kita squat biasa saja. Turun, tidak sampai 20% ke bawah. Naik, tidak sampai 20% ke atas. Oke? Ini yang pertama. Lunges. Kaki belakang, jinjit. Kaki belakang jinjit. Kaki depan ketika turun, lutut tidak melebihi jari kaki. Kalau ini melebihi, betul? Dia turun ke bawah. Tidak melebihi. Pikiran kita, barat badan, semua ke kaki depan. Kaki belakang cuma nyangga. Oke? Pikirannya di kaki depan. Kaki belakang cuma nyangga. Sama. Turunnya 20% dibuang di bawah, 20% dibuang di atas. Turun. Oke? Are you ready? Squat. Stopwatch siap. Artinya 1 menit squat. 1 menit lunges kiri. 1 menit lunges kanan. Istirahat 90 detik. Lanjutkan lagi. 3 set saja. Siap. Mulai. Pelan-pelan. Oke, Juan badannya kurang tegak. Ya, itu dia. Ketika badan tegak, kena otot paha bawahnya kena sama pantatnya kena. Jenis juga badannya agak condong jadinya. Dia harus lebih lurus Jenis. Ini lurus, oke. Ya, 1 menit ya. Juan jangan terlalu tinggi. Stop, turun. Turun. Hmm. 1 menit? Belum. Oke, lanjutkan. Bah. Apa? Badan lurus, tidak condong depan. Ketika kita makin capek, gerakan itu biasa makin goyang, makin salah. Lunges, ambil posisi. Panas pasti. Panas pasti. Belakang jinjit dulu. Yo, mulai Indah. Enggak ada jeda, Pak. Enggak ada jeda. Turun, yuk. Willy terlalu rendah. Naik. Good. Bagus, Jenis. Juan badan lurus. Karena ini belum pegang alat. Kalau pegang alat, dia pakai 2 dumbbell. Turun. Itu dumbbell udah aku siapin. Alasan. Kakinya terlalu panjang kok. Deketin lagi. Kaki belakangnya terlalu deket. Pikirannya. Berat badan di kaki depan. Belum 1 menit. Semua gerakan prinsipnya sama. Tarik napas di angkatan teringan. Semua gerakan sama. Tarik napas di angkatan teringan, buang napas di angkatan terberat. Artinya, waktu turun lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat. Berat buang napas.
Oke? Semua gerakan sama. Kalau push up, turun lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan dong. Turun. Naik baru lebih berat. Turun. Lebih ringan. Coba lu coba. Artinya, turun, tarik napas. Naik, buang napas. Semua gerakan sama. Prinsipnya begitu. Lanjut kaki sebelahnya. Iya. Terbalik. Turun, buang, tarik napas. Do it. Kasih musik sedikit, kasih musik. Terlalu rendah, Bill. Terlalu rendah. Turun, naik. Turun, naik. Juan terlalu rendah. Kakinya terlalu panjang. Deketin lagi. Turun, terlalu rendah. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Yo. Oke. Baru satu set. Oke. Sekarang pikirannya diubah. Waktu squat, kalau kita tidak pikir apa-apa, kita cuma melakukan gerakan, betul? Betul? Coba pikirannya diubah. Kita menginjak bumi lebih kuat. Kita mau injak lebih berat. Akan terasa lebih berat. Ini namanya asosiasi. Pikiran itu menentukan gerakan yang sama, tensionnya beda. Dapatnya beda. Oke? Turun tapi dia menginjak lebih berat. Injak lebih berat. Naik. Hasilnya beda. Oke? Cuma squat aja, lanjutnya nggak usah. Dan itu selesai. 90 detik sudah? Sudah? Squat lagi, ayo. Ingat pikirannya. Injak lebih berat, badan tegak. Willy siap? Siap, mana ada gitu? Yuk, mulai. Lebih pelan. Turun, lebih rendah. Turun lagi, naik. Naiknya kurang tinggi. Ya. Apa badan tegak? Tegak, badan tegak. Juan badan tegak. Ini juga badannya nggak tegak. Injak lebih berat. Injak, kita menendang nih, menendang. Iya. Tak kedengaran. Betul. Udah tak kuat. Nah, itu gerakan otot kaki tanpa alat di rumah. 3 kali. Cukup. Ayo tepuk tangan dulu. Saya butuh 2 orang lagi untuk push up. Trigen mungkin. Oke, 1 aja, 1. Evander nanti otot bahu. Nanti bahu. Oke. Nah, push up. Teman-teman, push up itu
Mau dengar kan nih? Yang melakukan boleh lepas masker, ya. Oke. Push up itu juga kita mainnya di dua hal. Kalau mau dapat hasil maksimal, kita mainnya di dua hal. Hal pertama adalah kita main tempo. Artinya, tempo kalau kita turun 2 detik, tahan 1 detik, naik lagi 2 detik, artinya temponya 2, 1, 2. Jadi satu gerakan bisa 5 detik. Tapi kalau mau lebih berat, kita bisa main tempo lagi. Turun 3 detik, tahan 2 detik, naik 1 detik. Itu namanya main tempo. Yang perlu dilakukan nanti adalah turun 1 detik, tahan 1 detik, naik 1 detik. Kan gampang. Nah, tapi pikirannya, kita tuh bukan menjauhkan badan dari lantai. Kita menekan bumi. Ambil posisi dulu. Siap? Indah siap? 1 menit. Ingat, turun, tarik napas. Naik, buang napas. Are you ready? Go! Pelan-pelan, tahan sebentar, baru naik. Turun, tahan sebentar, baru naik. Good. 1 menit saja. Teman-teman lihat, Gary sama Trigen, posturnya bagus. Pantatnya tidak lebih tinggi dari badan. Ya. Buat teman-teman wanita yang belum bisa kaki lurus, dia boleh sambil berlutut. Pikirannya diatur. Oke, good. Itu stop. Waktu, lagu. Oke. Set kedua, pikirannya diubah. Kita kan mendorong bumi kan. Tapi waktu naik setengah, kita walaupun tangannya sama, kita kayak tangannya mendekat. Tangannya mendekat. Padahal tangannya nggak berubah, tapi pikirannya maunya tangannya mendekat. Waktu naik setengah, tangannya tuh kayak mau mendekat, baru dorong naik. Betul. Melakukan gerakan otot dada, push up, kita butuh mengikat tulang belikat. Ikat dulu. Jadi kalau teman-teman pegang satu coba, pegang dada. Pegang dada. Lalu ikat tulang belikat. Lalu lakukan gerakan gini. Apakah dadanya mengencang? Waktu dorong akan mengencang. Tapi coba nggak ikat, goyang-goyang gini aja. Nggak terasa apa-apa. Betul? Makanya ketika melakukan gerakan push up, tulang belikat diikat. Sehingga jarak waktu melakukan gerakan itu tidak banyak. Jaraknya nggak banyak. Ingat ya, naik setengah, tangan mau deketin. 30 detik saja. Restnya udah 90? Ayo mulai lagi. 30 detik saja, set terakhir. Ayo. Lagu sikit. Waktu naik tangannya mau deketin. Jangan kencang-kencang lagunya. Kenanya lebih berat. Walaupun gerakannya sama. Kenanya lebih berat.
Good. Terima kasih. Gerakan terakhir. Bahu. Enak, sini. Evander mau? Nah, bahu kalau tidak ada alat bisa tapi butuh partner satu untuk side lateral. Side lateral yang gini loh. Tahu? Nah, Juan tolong pegang mic. Sini maju. Side. Teman-teman, otot bahu itu dia serabutnya itu agak maju sedikit. Jadi waktu kita melakukan side lateral itu tidak boleh, bukan tidak boleh lah ya, tidak baik lurus. Ini lurus nih. Serabut otot deltoid bahu dia agak maju sedikit. Makanya kenapa kita butuh maju. Lalu side lateral lengan tidak boleh lurus. Dia butuh tekuk sedikit supaya gravitasinya tidak memberatkan siku. Dan waktu mengangkat dumbbell, dia tidak boleh lebih tinggi dari si bahu. Ya, sejajar boleh. Dan gerakannya cuma sedikit karena otot bahu dia tuh dikit banget nempelnya. Jadi dia bisa. Yang biasa dilakukan di gym adalah betul, mereka memanfaatkan momentum. Karena berat. Otot bahu adalah otot yang kecil. Bebannya ringan saja. Rasanya kayak terbakar. Turun. Naik. Sedikit saja. Kalau tidak punya alat, tidak apa-apa. Anda punya teman. Sini, depan. Hadap depan, sini. Hadap gini lah, biar kelihatan. Si teman, si dia kan melakukan gerakan side lateral, betul? Yang tadi kan? Enggak. Si teman, oke. Naik. Ini belum naik nih. Jangan kuat-kuat juga, nggak kuat ya. Nah, kita memberikan beban. Lalu nggak perlu didorong. Ya nggak perlu didorong. Nah, itu kalau punya teman. Kalau nggak punya teman, nggak bisa lakukan side lateral kecuali punya resistant band, karet. Injak, tarik. Ya, karet itu tarik. Atau pakai gelas botol mineral. Iya, pakai botol mineral. Nah, kan sambil genggamnya 150 ml itu, oh tidak cukup. Ini sudah boleh gini. Oke. Tapi nggak perlu side lateral. Kita cuma lakukan satu gerakan, shoulder press. Shoulder press. Nah, shoulder press banyak orang melakukannya begini, badan lurus, dia gini, betul? Jadi dia lurus, maju dikit, genggaman ini, kebanyakan orang kayak Dewi, dia gini. Ada juga yang dia malah menyamping, menyerong. Ada juga yang gini. Ada juga yang ke depan. Banyak. Itu salah. Kalau kita ke depan, double ini kan berat. Artinya dia punya gravitasi dong sini. Makin berat. Sedangkan kita mau latihan ototnya bahu. Nggak kena dong. Ya kan? Ke samping sama nggak kena, malah berat. Ini kan berat gravitasi ini. Yang perlu adalah dia gerakan naik turun. Jadi bahu nyamping, maju dikit, pegang naik turun. Ini siku sampai sini kita punya pola pikir adalah kita nempel di tembok, tau gak?
Sehingga naiknya gerakannya naik turun doang. Karena yang biasa dilakukan dia gini atau ke depan. Oke? Duduk, Pak. Satu orang pegang satu. Boleh duduk, boleh berdiri. Satu duduk, satu berdiri lah. Atau duduknya berdiri, oke. Siap, posisi tangannya. Siku agak nyerong ke sono. 30 derajat. Ini lengan lurus. Lurus. Pertama kita genggam dulu. Ini gerakan paling gampang, kita genggam. Dia naik turun. Coba. Oh, ini kidal ya, oke. Oke, coba. Saya mau lihat. Oke. Lakukan, Pak. Jangan lihat saya. Sama ya. Kita buang 20% di atas. Kita buang 20%-nya di bawah. Cuma lakukan 60% saja. Dari samping oke. Dari depan oke. Oke. Ini gerakan pertama menggenggam. Gerakan kedua sama, tapi tangannya buka. Biarkan si dumbbell menekan di sini, kita nggak genggam. Menekan biar dia berat, menekan di tangan. Ya, pastikan dia tidak jatuh saja. Naik. Ini akan lebih berat. Nah, ini maju dia. Mulai maju, karena mulai capek. Good. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Napas, buang. Ya. 12 kali, 3 set. Gerakan berikutnya. Oke. Genggam. Genggam. Tapi si jempol turun dikit. Si genggam, jempol turun dikit. Angkat. Ini lebih berat lagi. Ini naik. Up. Up. Nah, ini benar. Naik turunnya benar. Pandangan ke depan. Ya, sederhana ya. Satu beban yang sama, tapi 3 variasi. Menggenggam, melepas, nyerong sedikit. Walaupun cuma pakai botol seperti ini, saya bisa pastikan panas. Coba aja 20 kali. Kan ringan. 20 kali. 2 tangan. Ini sudah salah. Ke depan dia. Oke. Naik. Naik. Nah, kalau dilepas dia akan teman-teman, latihan bahu untuk shoulder press, dia lebih baik tangan itu mundur dibanding depan. Kayaknya kita butuh ini. Oke? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, John, thank you. Oke, jadi teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan, waktunya udah lewat. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa tanya ke orang yang mengajak atau boleh minta izin untuk tanya langsung ke saya. Oke? Saya kembali, saya langsung tutup aja ya. Atau mau pilih? Hah? Habis. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Untuk teman-teman yang belum daftar gathering, segera daftar. Karena kita di sana akan lebih banyak sesi latihan bersama. Saya akan ajarin pemanasan yang benar,
teknik pendinginan, teknik napas, teknik gerakan, dan itu gratis. Anda harus datang untuk ikut gathering. Oke? Selamat malam. Thank you. Go Demon!